Halo, selamat siang. Gimana kabarnya Anda semua? Hari ini saya akan membahas tentang Introduction to Behavioral Finance. Apakah itu Behavioral Finance? Nanti akan kita bahas. Hipotesis pasar efisien mengasumsikan rasionalitas dalam pengambilan keputusan investasi, dan investor dianggap senantiasa bersikap risk adverse dan utility maximizing atau memaksimumkan utilitas atau kepentingan mereka. Benarkah investor sepenuhnya rasional? Bounded rationality membuat seseorang atau investor tidak selalu bersikap rasional. Kadangkala mereka mengambil keputusan yang berisiko, mereka menjadi bersikap risk taker, dan mereka juga tidak selalu memaksimumkan utilitasnya. Hipotesis pasar efisien mengasumsikan bahwa manusia itu fully rasional, tapi kenyataannya bahwa investor atau manusia juga memiliki perasaan. Mereka tidak fully rasional, tidak konsisten akan rasional. Kadangkala mereka takut akan kehilangan sesuatu. Kadangkala mereka menjadi rakus karena menginginkan sesuatu. Kadangkala sangat mencintai sesuatu sehingga takut kehilangan. Kadangkala mereka sangat membenci sesuatu sehingga mereka tidak mau bertemu. Kadangkala mereka sakit hati. Kadangkala mereka mendapatkan kenikmatan dari proses pengambilan keputusan. Hal itu menyebabkan mereka tidak fully rasional. Hal itu menyebabkan mereka tidak selalu risk adverse. Kadangkala mereka menjadi serakah, menjadi risk taker. Atau kadangkala mereka itu memberikan kebaikan pada orang lain yang mungkin tidak selalu memaksimumkan utilitasnya. Jadi, apakah behavioral finance itu? Behavioral finance adalah studi yang membahas tentang efek psikologis dan bias-bias keputusan investor dan pelaku pasar modal. Jika pasar efisien mengasumsikan rasionalitas, maka behavioral finance itu menganggap bahwa para pelaku pasar tidak fully rational. Inilah yang membedakan pembahasan dan asumsi dalam pasar efisien dan behavioral finance. Keputusan manusia, keputusan investor pada dasarnya banyak sekali dipengaruhi oleh aspek emosional. Contohnya adalah bagaimana Anda memilih warna baju Anda, bagaimana Anda memilih mobil Anda, bagaimana Anda memilih teman, bagaimana Anda memilih komunitas yang ingin Anda dekati. Anda mungkin mengambil keputusan yang emosional tapi di backup dengan argumen-argumen yang bersifat rasional sehingga seolah-olah adalah itu keputusan yang bersifat rasional. Demikian pula ketika Anda memilih suatu saham untuk dipilih. Jangan-jangan karena Anda suka saja, lalu Anda membackup keputusan Anda dengan berbagai data atau informasi sehingga memantapkan diri bahwa keputusan Anda adalah keputusan yang bersifat rasional. Jadi, kenapa manusia atau investor cenderung susah untuk mengambil keputusan secara konsisten rasional? Fully rasional. Kadang-kala kita emosional juga karena kita memiliki yang namanya bounded rationality, di mana yang namanya bounded rationality ini bisa terjadi atau keterbatasan rasionalitas kita itu akan muncul ketika kita mendapatkan yang namanya incomplete information, informasi yang tidak lengkap. Informasi yang tidak lengkap membuat kita itu cenderung untuk mengambil keputusan menggunakan heuristic judgment. Informasi yang sangat kompleks dan susah kita cerna akan membuat kita mengambil keputusan yang bersifat bias atau kita akan menyederhanakan proses pengambilan keputusan itu sehingga keputusan kita itu sekali lagi mengandung yang namanya heuristic judgment atau mengandung yang namanya bias-bias dalam proses pengambilan keputusan. Atau time pressure, ketika Anda didesak oleh seseorang untuk mengambil keputusan dengan sangat cepat, Anda diburu-buru, diras, Anda dikejar-kejar waktunya untuk mengambil keputusan. Efeknya apa? Anda akan cenderung mengambil keputusan secara emosional. Anda susah untuk menggunakan aspek rasionalitas Anda dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena adanya time pressure. Jadi diingat-ingat ada 3 hal yang mempengaruhi bounded rationality. Yang pertama adalah incomplete information, yang kedua adalah complexity of information, yang ketiga adalah time pressure. Apa saja bias dalam keputusan investasi? Keputusan investasi pada dasarnya harusnya rasional, namun kenyataannya dipengaruhi oleh aspek emosional dan bias keputusan atau bias psikologi.
Behavioral finance mempelajari hal itu, dan behavioral finance merupakan interaksi antara ilmu keuangan, investasi, dan pasar modal dengan psikologi. Berikut ini saya akan membahas tentang contoh dari bias keputusan yang berhubungan dengan investasi saham. Yang pertama yang akan saya bahas adalah familiarity bias, yang kedua adalah loss aversion, yang ketiga adalah self-attribution bias, yang keempat adalah overconfident, dan yang kelima adalah representativeness bias. Apa yang dimaksud dengan familiarity bias? Familiarity bias adalah bias keputusan yang dilakukan oleh investor ketika mereka cenderung untuk memilih saham-saham yang familiar di telinga mereka. Efeknya, saham-saham yang familiar di telinga para investor atau para new investor akan cenderung dipilih. Biasanya saham-saham itu memiliki lokasi yang dekat dengan mereka atau produknya itu adalah produk-produk yang langsung bisa dinikmati oleh pasar. Saham-saham perusahaan pertambangan relatif bagi para newcomers itu cenderung tidak dipilih. Kenapa? Karena produknya tidak langsung dinikmati pasar dan mereka masih kurang familiar dengan nama-nama pada perusahaan tambang tersebut. Sebaliknya, contoh perusahaan Astra, Sampurna, Gudang Garam, Indosat, Telkom adalah contoh perusahaan-perusahaan yang sangat familiar yang berdasarkan nama itu mereka akan cenderung untuk memilih saham-saham seperti itu. Pada loss aversion yang ingin disampaikan adalah jika Anda untung 5%, maka tingkat kenikmatannya itu 5%. Tapi jika Anda rugi 5%, tingkat kesedihannya itu 10%. Artinya magnitud terhadap kerugian itu besar sekali, sehingga mereka cenderung untuk melakukan yang namanya loss aversion. Sehingga ketika mereka membeli saham dan sahamnya turun, mereka cenderung akan menyimpan saham yang turun, tapi secepatnya mereka akan merealisasi saham-saham yang naik. Masih pada loss aversion, jika Anda disuruh memilih, pilihan 1, menerima uang 100 juta. Pilihan 2, menerima uang 200 juta dengan kemungkinan 50% dan 50%-nya lagi tidak menerima apa-apa. Mana yang Anda pilih? Banyak orang cenderung memilih pilihan pertama, pasti mendapat 100 juta, dibandingkan mungkin dapat 200 juta dengan kemungkinan 50%. Pada aspek ini, seseorang cenderung untuk memilih keuntungan yang pasti. Bagaimana dengan kerugian? Misalnya disuruh memilih, pilihan pertama adalah Anda pasti rugi 100 juta. Pilihan yang kedua adalah Anda mungkin rugi 200 juta dengan kemungkinan 50%. Kemungkinan 50% lagi adalah Anda tidak rugi. Maka pada kondisi ini, seseorang itu cenderung akan memilih keputusan yang lebih berisiko. Mereka tidak mau pasti rugi, mereka lebih memilih mungkin rugi. Bias ketiga yang akan saya bahas adalah self-attribution bias. Self-attribution bias adalah bias keputusan yang disebabkan ketika investor itu rugi, maka mereka cenderung menyalahkan orang lain. Tapi ketika mereka untung, mereka menganggap bahwa keuntungan mereka itu adalah hasil pemikiran dan hasil analisis mereka. Konsep ini dinamakan sebagai self-attribution bias. Bias selanjutnya yang akan kita bahas adalah overconfident bias. Overconfident bias adalah bias keputusan yang dilakukan oleh investor ketika mereka terlalu percaya diri. Ketika mereka terlalu percaya diri, yang mereka pikirkan adalah trading saham itu terlalu mudah. Trading saham itu bisa menghasilkan return sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ketika mereka pertama kali mendaftarkan diri mereka menjadi nasabah dalam sebuah sekuritas, itu yang mereka pikirkan. Tapi mereka lupa bahwa trading saham itu ibaratnya seperti medan perang. Mereka berhadapan dengan investor lain yang lebih berpengalaman, yang memiliki skill dan perdagangan yang lebih baik, yang memiliki pengetahuan yang lebih baik, yang memiliki dana lebih, yang memiliki akses terhadap informasi yang lebih baik. Jadi, jika Anda adalah investor baru, diingat-ingat, jangan overconfident. Dan begitu pula, investor yang lain yang merasa berpengalaman pun juga perlu hati-hati. Overconfident ini akan membuat keputusan kita menjadi tidak lebih baik. Bias terakhir yang akan kita bahas adalah representativeness bias. Representativeness bias ini akan menstimulasi terjadinya overconfident atau underconfident. Bias representatif ini terjadi ketika investor dalam mengambil keputusan terlalu fokus pada stereotype. Stereotype ini adalah keyakinan yang terlalu digeneralisasi. Misalnya,
bahwa orang sukses itu banyak ditentukan dari IPK, padahal tidak selalu. Orang yang IPK-nya tidak bagus itu tidak bisa sukses, itu juga tidak selalu. Itu adalah representativeness bias. Tapi di sini yang akan kita bahas adalah dalam konteks saham, perusahaan yang dipilih cenderung adalah perusahaan yang returnnya naik terus. Sehingga perusahaan yang returnnya turun terus akan dinilai rendah oleh pasar. Efeknya akan terjadi yang namanya overconfident. Ada gap antara harga wajar dan harga pasar. Demikian materi dari video tentang Introduction to Behavioral Finance. Materi-materi yang lebih dalam tentang Behavioral Finance akan saya bahas dalam video-video saya berikutnya. Yang ingin saya sampaikan adalah belajar Behavioral Finance, selain kita mempelajari bias-bias dalam keputusan investasi saham, di sini kita juga bisa melihat peluang-peluang apa yang bisa kita dapatkan dari kesalahan sistematis dalam perilaku pasar. Demikian untuk video ini, semoga berguna bagi Anda dan salam sukses selalu.